Shalom saudaraku semuanya, teman-temanku terkasih, kekasih Yesus Kristus semuanya. Teman-teman, aku akan bersaksi tentang kesan-kesanku tentang ibadah di dalam kekristenan ya. Dari awal mulanya bagaimana kesan-kesanku hingga saat ini 4 tahun aku ikut Tuhan Yesus ya. Akan ku persaksikan. Oke, terima kasih teman-teman sebelumnya sudah sedia hadir untuk menyaksikan kesaksianku ini. Dan untuk teman-teman yang selalu mampir di channel aku ucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan selalu menyertai setiap waktu ya, atas apa yang kalian persaksikan di dalam kehidupan kalian. Semoga selalu memberkati orang banyak. Terima kasih teman-teman. Mari begini ya, dulu waktu awal aku ikut Tuhan Yesus, aku rada gimana ya, bingung atau apa, bukan bingung sih, namanya masih baru ya. Aku ya masih tertegun, masih sering flashback dengan ajaranku yang dahulu, yaitu tentang ibadah ya. Dulu aku 5 kali kan sholat ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Aku pikir itu udah paling afdol dalam menyembah Tuhan ya, dalam menyembah Tuhan seperti itu. Namun memang aku tidak mengenal, tidak bisa dekat walau sudah 5 kali bahkan lebih dengan sunah-sunahnya ya kan gitu. Nah awalnya aku aku jadi pengikut Kristus. Aku ikut ibadah yang diselenggarakan dari gerejaku ya, yaitu ibadah belajar firman ya. Itu ada di setiap hari Rabu. Nah, waktu itu aku masih dekat dengan gereja, jadi aku dekat datangnya. Nah, aku ikut ibadah itu awalnya aku perhatikan, baca firman gitu ya. Nah, aku dari situ baru pertama kali tahu isi firman Tuhan, baru tahu kalimat-kalimat di dalam firman Tuhan, kata-katanya. Nah, aku rada-rada namanya masih baru ya, kayak lucu gitu, maksudnya karena dulu aku nggak tahu kalau bahasa yang bagus tuh ternyata bahasa yang paling bagus, yang paling mengandung mutiara menurutku ya, Alkitab loh teman-teman, luar biasa. Kita dengan membaca Alkitab, kita bisa mengerti dan kita bisa mempunyai bahasa Indonesia, memiliki berbahasa yang baik, yang bagus, yang benar, karena Alkitab. Karena dulu aku nggak tahu namanya, maksudnya etika. Aku bisa ya berbicara biasa gitu, tapi nggak tahu, maksudnya etika aku mungkin masih rada-rada gimana ya dahulu. Tapi karena udah mengenal Alkitab, aku terkaget-kaget loh dengan bahasanya yang kadang-kadang santun-santun gitu. Nah, disitulah. Nah, kan kita kan baca firman ya, misalnya dari ayat Kejadian waktu, terus Samuel gitu kan. Nah, kita baca satu orang itu 3 ayat, kadang 2 ayat, tergantung yang hadir di ibadah tersebut ya. Nah, kadang juga aku nyebut, kan ada tuh nama-nama seperti nama-nama siapa anak-anaknya raja gitu disebutin tuh, juga nama-namanya rada-rada susah disebut ya kayak gitu. Tapi ya itulah namanya pembelajaran diri. Ternyata Alkitab itu pembelajaran diri gitu loh teman-teman. Yang dahulunya kita menganggap remeh ya, menganggap remeh ajaran ini, ajaran pengikut Kristus ini kita menganggap remeh. Ternyata tidak seperti itu. Ini tuh ajaran yang lebih-lebih daripada yang dulu aku pernah anut gitu loh. Karena luar biasa, ini kita beragama sekaligus kita mendapat didikan.
Terus juga ya, soal berdoa di dalam Kristen. Berdoa. Dulu, kupikir doaku yang di kepercayaan dahulu itu udah paling inilah, udah paling TOP gitu ya, karena bahasanya pun kan sulit kan gitu ya. Bahasanya harus belajar dulu, kan gitu. Namun memang dengan berbahasa seperti itu kita bukannya menjamin bisa dekat dengan Tuhan atau dengan Allah, kan enggak. Ternyata pas di kekristenan inilah aku paham berdoa itu pakai bahasa kita sendiri. Tetapi seperti ya, aku ingat-ingat waktu awal aku dengar di acara ibadah, majelis itu berdoa, atau di ibadah minggu ya, Pak Pendetaku itu berdoa, awalnya itu menyebut nama Tuhan, terus mengagung-agungkan seperti Allah Maha Besar, Allah Bapa di sorga yang Maha Tinggi, Allah Tritunggal yang Esa, seperti disebut-sebut kayak gitu. Nah, itu lebih banyak menyanjung ke Tuhan, arah ke Tuhan, bukan ke yang lain, seperti itu loh. Bagaimana sih, misalkan kan gini ya teman-teman, misalkan kita nih ya, kita berkehendak, ya kan kita udah tahu emang Allah itu yang maha segala-galanya, maha tinggi gitu loh. Nah kita ini manusia, kita ini di bawah, paling bawah ya, enggaknya ya. Kita menginginkan sesuatu, nah yang tinggi itu kan hanya Allah. Ya apa salahnya kalau hanya Allah lah yang kita agung-agungkan, kan gitu ya teman-teman. Ya disitulah aku mulai langsung di istriku tuh, luar biasa ya, benar. Ini loh cara berdoa yang paten, yang langsung menuju kepada Tuhan, Tuhan pencipta, Tuhan yang nyiptain kita, Tuhan yang mengatur hidup kita, Tuhan yang menuntun kita. Aku tuh langsung tersadar kayak gitu loh teman-teman. Langsung juga berpikir, aku gak salah pilih, aku gak salah mengikuti Yesus. Nah, aku dari situ mulai tertarik terus, mulai tambah-tambah jatuh cinta sama Tuhan Yesus ya, terlebih ajaran-ajarannya, dan mulai tertarik terus Alkitab, bahasa-bahasanya ini ya. Bahasanya ini tuntunan menuntun kita bisa berbahasa dengan baik dan benar, dengan santun gitu loh. Ya, ya nggak sih? Nah, terus kalau misalkan yang dari anak kecil gitu loh, udah dibudidayakan membaca, tapi bahasanya seperti yang di Alkitab ini, otomatis mereka akan cerdas-cerdas, pintar-pintar, dan akan berbahasa kepada yang lebih tua itu juga sopan, santun gitu loh. Dan juga tidak, mungkin ya namanya anak, kenakalan itu masih bisa diukur lah, masih bisa terarah gitu ya. Tidak bandel yang ngelawan orang tua dengan bahasa yang kotor, yang jahat, kan kayak gitu ya. Menurutku kayak gitu, luar biasa Alkitab. Nah teman-teman, nah sebagai kekristenan itu ya, kita menyembah juga bukan terfokus pada ritual-ritual ya kan, gitu. Jadi yang aku pahami, kita tuh memang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah ya. Nah, dengan kita mengenal Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus memperkenalkan Roh Kudus, jadi Roh Kudus itu mengalir di dalam diri kita, hadir selalu dalam diri kita ya. Nah, kita untuk membiarkan Roh Kudus itu terus tumbuh, terus hidup di dalam diri kita, kita itu harus membiasakan dengan berdoa kan. Kita berdoa itu di dalam roh dan kebenaran. Jadi roh dan kebenaran itu adalah Roh Kudus ya teman-teman. Seperti yang terdapat di dalam Yohanes 4 ayatnya 22 sampai 24.
seperti yang terdapat di dalam Yohanes 4 ayatnya 22-24 ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki menyembah penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, ya, seperti itu. Jadi memang Allah kita, ya, Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi nggak ada batasnya. Jadi sangat tidak sesuai lah dengan pemikiran-pemikiran yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya. Karena saat belum mengenal Tuhan Yesus memang sama sekali nggak tahu kalau kekristenan itu ibadahnya seperti apa. Dipikir enak-enak aja karena udah ditebus, ya. Pasti banyak yang pikir kayak gitu. Pada mikir enak udah ditebus nggak usah ibadah. Apalagi mereka lihatnya ibadah cuma 1 minggu sekali. Itu banyak sekali loh yang bilang kayak gitu. Ibadah 1 minggu sekali di gereja, terus pakai baju inilah, katanya kalau perempuan roknya gitu pendek, pakai high heel, terus pokoknya matching katanya gitu ya, kalau orang Kristen kalau ibadah katanya gitu ya. Nah, tapi setelah saya ikut Tuhan, hal itu tuh ada yang seperti itu, tetapi Tuhan Yesus tidak terfokus kepada hal itu, tidak menilai, dan kita sebagai pengikutnya pun dilarang menghakimi, karena kita harus fokus kepada kebenaran, yaitu firman yang disampaikan di dalam gereja, di dalam ibadah tersebut. Seperti itu ya. Mereka memang tidak tahu, makanya mereka sering ngomongnya kayak gitu, dikiranya kita ibadah 1 minggu sekali. Nah, tapi yang setelah aku jalani, kita tuh bukan 1 minggu sekali, setiap hari ya, bahkan baru bangun tidur kita langsung saat teduh ya. Dan kalau saat teduh itu bukan ya, saya terkhususnya nggak mau sebentar gitu, pengennya nyampein banyak ke Tuhan, ke Bapa, ya, seperti pokoknya pengen nyampeinnya banyak, rasa syukur, terima kasih, dan buat berserah untuk hari ini sampai nanti malam, minta disertai terus, seperti itu kan. Nah, kan kayak gitu. Terus juga mau dengerin lagu rohani pun kadang nggak mau sebentar. Tapi namanya kita masih hidup di dunia ini kan, kita nggak melulu harus lakukan hal rohani. Kita harus imbang ya, balance untuk hal yang sosial kayak gitu. Terlebih kita juga harus bekerja. Nah, itu jadinya ya, namun namanya kita bersyukur menyembah di dalam roh dan kebenaran, walaupun kita sedang bekerja di luar ya, walaupun kita sedang sambil bekerja di jalan atau di mana dengan tangan kotor atau banyak debu, berkeringat, kita tetap bisa menyembah Tuhan karena kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, seperti itu. Kita tetap bisa memuji Tuhan di dalam roh kita, kan gitu. Jadi nggak perlu kita cari air, kita bersihkan telinga kita dulu, hidung kita, terus cuci tangan, kan kayak gitu. Enggak juga ya, karena Tuhan tidak memandang itu. Tuhan pandang kita hati gitu ya. Ada di Samuel, Tuhan melihat hati. Pokoknya luar biasa banget. Kalau boleh, banyak sekali keinginanku yang di luar sana boleh mengenal kasih Tuhan Yesus ini yang begitu dahsyat. Karena kalian akan merasakan kasih Tuhan Yesus itu betul-betul dahsyat, memerdekakan kalian. Bukan arti merdeka dalam tanda kutip kalian boleh berbuat dosa, bukan itu, bukan. Tetapi merdeka di dalam kebenaran. Kebenaran itu luas ya. Jadi kebenaran itu bukan sesuai pandangan kalian, kebenaran itu sesuai pandangan Tuhan. Nah, kalian harus cari tahu itu kebenaran yang Tuhan mau tuh seperti apa. Seperti itu. Terima kasih. Shalom.